teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan tentang ceramah Yusuf PI ya, yang mencoba memojokkan iman kekristenan dengan berkata bahwa Bible sudah dipalsukan karena tidak punya manuskrip ya, dan juga tidak punya data yang otentik yang bisa disebutkan nantinya ini sebuah kitab suci. Karena baginya kitab suci Alkitab itu dirubah-rubah sampai pada saat ini. Dan lebih lagi tuduhan-tuduhan mereka adalah semua isi Bible adalah karangan daripada Rasul Paulus. Nah teman-teman sekalian, mereka lupa bahwa Al-Quran sendiri juga itu sudah beberapa versi. Sudah dirubah-rubah, sudah tidak otentik lagi. Bahkan ya jauh setelah Muhammad meninggal baru Al-Quran ditulis. Tetapi mereka tidak sadar, malahan mereka menganggap Al-Quran mereka paling benar dan menghina kitab suci agama lain, yaitu Alkitab. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang disampaikannya, dan juga nantinya kita akan dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh profesor daripada Islam sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran banyak versi dan juga banyak perubahan dan editing ya, perubahan. Berbagai daerah punya versi masing-masing dari kitab suci Al-Quran. Jadi saya langsung mengajak kita untuk menonton videonya berikut ini. saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri. Ya teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Yusuf PI ini, dan ini sangat menistakan ya, memojokkan iman kekristenan apa dilakukannya ya, dengan berkata bahwa kita tidak punya manuskrip, kita tidak punya naskah selain daripada yang ditemukan dari Laut Mati. Justru yang ditemukan di Laut Mati ini teman-teman sekalian, ini bukan sebuah kitab suci Kristen yang hakiki gitu ya, karena ada banyak versi. Itu yang mereka selalu kutip tentang Injil Barnabas ya, yang sangat bertentangan dengan Injil asli yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya ini sangat memojokkan iman kita. Maka teman-teman sekalian, perlu kita meluruskannya, perlu kita memberikan jawabannya. Kalau kita melihat video-video daripada sejarawan yaitu Bambang Nursena atau pendeta Dr. Bambang Nursena, itu lengkap, manuskrip kitab itu lengkap dari abad pertama. Bahkan kitab-kitab sebelumnya, sebelum zaman Yesus Kristus, kita punya manuskrip ya, lengkap selengkap-lengkapnya. Berbeda dengan Al-Quran kalau kita kembali kepada kitab suci mereka ya. Dan untuk menjawab ini teman-teman sekalian, saya tidak panjang lebar karena saya langsung mengajak kita untuk menonton ya video profesor daripada Muslim sendiri ya, karena ini rawan sekali ketika kita berkata bahwa Al-Quran sudah dirubah-rubah, nanti mereka bisa memenjarakan kita, mereka bisa melaporkan kita. Tetapi kita gunakan orang-orang Islam sendiri yang menjawab
Ya, supaya Yusuf PI ini terbungkam oleh Muslim sendiri, bukan kita teman-teman sekalian, karena kita tidak suka ribut. Kita hanya menggunakan hak jawab kita, ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah di dalam Alkitab itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, menyatakan kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang harus kita pegang, dan kitab suci kita justru banyak dikutip oleh Al-Quran, ya. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah Bani Israel semua di dalam Al-Quran, ya, itu semua dikutip dari Alkitab, ya. Hanya saja maknanya, tahunnya, orangnya, mujizatnya yang dipelesetkan, ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan bahwa kita langsung menonton video daripada seorang profesor Islam yang memberikan keterangan yang valid soal Al-Quran yang dirubah-rubah, diedit-edit, bahkan sempat dibakar oleh Utsman, ya, setelah Nabi Muhammad tiada, ya. Berikut videonya. Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah.
Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai atribut Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya, sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Nah, gimana teman-teman sekalian? Setelah kalian mendengarkan profesor yang tentunya sangat cendekiawan di dalam Islam ya. Dan seperti yang disampaikan ya, dia banyak diserang dan berkata kok Al-Quran dikritik gitu ya. Karena bagi mereka Al-Quran adalah kitab suci yang gedebung jatuh dari langit. Tidak diedit, tidak dikarang oleh manusia. Dan tidak diberikan tafsir oleh manusia ya. Padahal teman-teman sekalian, kita lihat sendiri bahwa Al-Quran ditulis oleh tangan manusia, dituliskan berdasarkan pemahaman mereka gitu ya, sejarah yang mereka ketahui, dan itulah yang mereka tuliskan di dalam Al-Quran. Dan kita lihat juga tadi, kita dengarkan bahwa ada banyak versi Al-Quran. Sekarang kita pakai Al-Quran yang mana? Kita percaya Al-Quran yang mana? Pak Yusuf PI gitu ya. Jangan Anda menghina, menistakan ya, merendahkan ya, mengucilkan kitab suci agama lain, sementara ajaran agamamu sendiri saja
itu masih belepotan, masih ngawur, masih tak jelas gitu ya. Tapi Anda mencoba untuk menjelekkan agama lain. Ya seharusnya Anda percaya dengan ayat Al-Quranmu dong, yang katakan bahwa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Demikian juga dalam agama Kristen, tidak ada paksaan. Anda mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, oke. Ya, jika Anda tidak percaya, lebih baik Anda diam. Karena itu menyangkut kepada keputusan pribadi lepas pribadi. Tidak ada paksaan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, mari kita jalankan masing-masing tanpa kita menghina, tanpa kita menjatuhkan dan merendahkan, mengucilkan salah satu pihak selain daripada kita, ya. Ingat bahwa kita berada di NKRI. NKRI sudah harga mati, kita hidup berdasarkan Pancasila di Republik Indonesia ini. Maka jangan cari masalah dengan perdebatan agama, dengan mencoba memojokkan iman kekristenan. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Kiranya kita ditambahkan wawasan dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.